Ini Rick. Ia tiba di Uni Soviet tahun 1986. Di depannya ada reaktor nomor 4 PLTN Chernobyl. Jam menunjukkan tengah malam. Sedetik lagi, ledakan akan terjadi. Tutup beton seberat 2000 ton terlempar ke udara. Tiang api menembus langit. Puing reaktor dan grafit gosong tersebar di area itu. Grafit adalah zat yang digunakan sebagai moderator di inti reaktor. Kini, ia sangat panas dan radioaktif mematikan. Rick tanpa persiapan. Ia di dekat reaktor, tanpa baju pelindung, bingung. Serpihan grafit berbahaya di kakinya. Debu radioaktif di udara. Pekerja stasiun berlarian. Ada yang memegang wajah, merobek pakaian terbakar. Mereka tak sadar telah menerima dosis fatal. Rick berdiri diam. Dia tidak merasakan sakit. Radiasi tidak berbau dan tidak bercahaya. Tapi tubuhnya sudah menerima dosis radiasi mematikan. Di dalam, molekul-molekul mulai hancur. Sinar gamma menembus tubuh dan merusak organ dalam. Partikel beta membakar kulit. Partikel alfa mengendap di paru-paru jika menghirup debu. Semua ini sudah terjadi secara bersamaan. Petugas pemadam kebakaran lari ke atap. Mereka mengira ini kebakaran biasa. Mereka mengambil potongan grafit radioaktif tanpa sarung tangan. Satu sentuhan saja cukup untuk radiasi mematikan. Namun mereka terus bekerja, tak tahu mereka sudah sekarat. Bibirnya terasa logam. Itu memang benar. Radiasi kuat mengionisasi udara, memunculkan bau ozon dan besi. Selaput lendir Rick terbakar, sel hidung dan tenggorokannya mati. Dia batuk, mengusap wajahnya. Debu menempel di kulit, menetap di saluran napas, memancar dari dalam. Rick menatap tangannya, menunggu berubah jadi Hulk, tapi itu tak terjadi. Itu mitos. Radiasi tak bisa memperbaiki apapun, hanya merusak. Ia menghancurkan tubuh dan DNA. Sel membelah dengan kesalahan, tumor tumbuh. Bukan kekuatan super, malah kanker, luka bakar, dan kematian cepat. Dan Rick sudah merasakannya. Dia melepas kaosnya. Ini benar karena ada debu di kain, partikel radioaktif menempel di pakaian. Mereka tersangkut di lipatan. Meski orang tidak terpapar, pakaian bisa terus memaparkannya. Saat kecelakaan, hal pertama adalah melepas pakaian luar. Di Chernobyl, masih ada ruangan tersegel. Ribuan jaket dan sepatu petugas disimpan di sana. Tidak bisa dibuang. Barang itu masih berbahaya. Aku memberinya masker gas. Dia memakainya, tapi 5 detik kemudian melepasnya. Sinar gamma menembus filter apapun. Masker gas hampir tidak membantu. Paling-paling hanya menahan sedikit debu. Tapi debu sudah di dalam. Sudah mengendap di paru-paru. Rick batuk. Paru-paru akan terpengaruh lebih dulu. Ia menemukan pil kalium iodida lalu menelannya. Sudah terlambat. Yodium dapat melindungi tiroid, namun hanya jika diminum sebelum yodium radioaktif masuk tubuh. Kini jaringan itu sudah terpapar radiasi. Adegan ini singkat, namun dampaknya akan terasa lama. Prajurit tiba di stasiun. Beberapa akan tinggal hanya beberapa menit, yang lain beberapa jam. Semua akan menerima dosis tinggi. Banyak yang akan terbakar. Sebagian besar dari mereka juga akan segera mati. Kemudian orang-orang berjas hazmat muncul. Tapi jas itu hanya melindungi dari debu dan cairan. Bukan dari radiasi gamma, yang menembus beton sekalipun. Kukenakan Rick baju hazmat. Luarannya kokoh. Kain tebal, masker, sarung tangan. Namun dalamnya, Rick tetaplah Rick. Radiasi tembus baju seperti cahaya kaca. Dia hanya melambat sedikit. Semua yang kami lakukan terlambat. Hanya perlindungan timbal yang bisa menyelamatkan Rick. Untuk menghentikan radiasi gamma sekuat itu, dibutuhkan timbal. Ketebalannya minimal 15 cm. Hanya di balik penghalang itu Rick bisa selamat. Jika berada dekat reaktor yang hancur, Rick tidak punya perlindungan seperti itu. Dia duduk di dekat tembok yang hancur. Pakaiannya berdebu. Organ tubuhnya terpapar radiasi. Dia masih bertahan. Pipinya kemerahan, matanya terbuka. Namun sumsum tulangnya sudah berhenti berfungsi. Sistem kekebalannya mati. Beberapa jam lagi, pendarahan internal akan dimulai. Ikuti dia selagi dia bernapas. Semua orang pergi dari Chernobyl kala itu. 35 tahun kemudian, tak ada yang tinggal di sini sampai sekarang. Kota itu mati. Ia diselimuti debu, retakan, dan karat. Hutan menelannya. Sarkofagus pelindung besar dibangun di atas reaktor yang hancur. Ia tak tembus radiasi, namun di bawahnya ada bahan bakar mematikan. Ia masih di sana, dan ia masih berbahaya.